Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, ke dalam agama Islam, kafatan, secara keseluruhan, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah seton. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya seton itu bagi kamu adalah musuh yang jelas, yang nyata. Para ikhwan kaum muslimin Jamaah Taklim Riyasa Depok rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang cukup besar, yaitu nikmat berjamaah, melaksanakan kehidupan berjamaah, antara lain taklim. Jadi taklim ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taklim Allah berikan nikmat kepada kita, hati kita jadi tenang. Coba kalau kita tidak taklim, ada alasan di rumah nggak tenang. Ya, ada amanat taklim, nggak taklim, di rumah nggak tenang, nggak bisa tidur. Aduh, rasanya gimana? Berarti itu ada imannya kalau nggak tenang. Iya, ya kan? Ada amanat yang melaksanakan, kecuali sakit. Ada amanat yang lain itu jelas izin. Ya, yang kedua, taklim ini nikmat juga. Kita ini disiram keimanan kita. Karena keimanan itu ibarat pohon. Pohon itu kalau nggak disiram, lama-lama layu, lama-lama kering, mati. Iman juga gitu, iman kita. Kalau lama tidak disiram, lama-lama kekeringan, ya lama-lama ya begitu juga, copot. Bahkan copotnya iman itu tidak terasanya seperti rambut dicabut dari adonan roti, begitu ya. Ada pernah susunan kalimat. Hilangnya iman dari diri kita itu sangat mudah dan tidak terasa, tahu-tahu kita berada terjebak dalam kekufuran. Itulah liciknya setan. Nikmat yang ketiga, kita dapat ilmu, ya kan? Ilmu itu mungkin pernah kita dengar, pernah materi disampaikan, tapi kita ulang lagi, karena kita ini taklim beda dengan sekolah. Kalau sekolah ini materi sudah disampaikan, nggak boleh diulang lagi. Diulang lagi paling untuk ujian gitu, bisa lulus. Kalau taklim nggak ada lulusnya. Lulusnya nanti kalau sudah husnul khotimah. Kalau nggak husnul khotimah nggak lulus.
husnul khotimah. Jadi imam itu sayang sama kita dengan taklim ini, Masya Allah. Kemudian mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Saripudin, Ustadz. Dengan taklim ini jadi kita bersaudara, ya kan? Tadi Ustadz Saripudin mau mengamalkan persaudaraan, tapi kikuh menjemput beliau, menjemput Kang Yus. Tapi dia lagi berusaha menyusun kata-kata buat ngisi taklim, dan saya baca, oh ternyata mengisi taklim. Jadi maklum tadi Pak Yus ya. Jadi beliau juga kepengen mencari sampai ketemu. Ya kepengen menghubungkan persaudaraan, bukan hanya karena ekonomi tadi ya. Bukan, karena ikhwan kita kasihan jalan kaki ya kan, jauh, dan banyak lagi kenikmatan kita. Dengan hadir ke sini berarti kita sehat, ya kan? Nikmat, Masya Allah. Tapi ada yang sakit, beliau itu sedang sakit, tapi karena imannya sehat jadi ikut hadir, ya kan Pak? Jadi nikmat, Masya Allah. Nikmat yang selanjutnya adalah kita dipelihara oleh Allah akidah jamaah kita. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita baiat, kita di dalam jamaah ini. Pak Rais, saya mau nanya, diskusi Pak Rais ya, jangan ceramah monolog tapi ada dialognya. Surat Ali Imran ayat 102, apa kan? Ayo ingat apa tuh? Ya ya ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang surat Ali Imran selanjutnya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pertanyaannya Pak, apa hubungannya ayat 102 dengan 103? Coba Pak, ya yang sebisanya Bapak aja, hubungannya apa gitu loh. Gimana janganlah kamu mati sebelum menetapkan jamaah. Bagus ya, udah ya. Bagus itu. Mungkin Ustadz Saripudin tadi sudah diasah kan? Apa hubungannya tadi sudah diantarkan sama beliau surat yang 102 dengan 103. Tadi bagus juga tadi tuh. Semampunya aja. Ya, ya orang-orang beriman itu dilarang mati selain dengan beragama Islam. Ya ladina amanu taqullaha terus. Jadi bagi orang yang beriman itu adalah sangat dilarang mati tidak di dalam keadaan beriman gitu. Dan di dalam keimanannya itu dia harus wattaqullah. Itu apa ya? Ya. Wattaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kamu tunai illa wa antum muslimun. Iya kan seperti itu. Iya. Hubungannya dengan An-Nisa apa Al-Imran yang selanjutnya. Tadi kan 102 kan 103. Apa hubungannya? Di dalam menjelang kematian orang beriman itu batasimu bihamdillah. Ya, itu diharuskan berjamaah di dalam berjamaah gitu ya. Bihamdillah dan dilarang bercerai-berai. Ini adalah larangan bagi orang beriman dan muslim apabila dia udah masuk secara kafah misalnya itu dilarang bercerai-berai. Jadi kalau mau apa ittaqullaha haqqa tuqatih caranya dengan berjamaah gitu ya. Ya udah kena dua-duanya udah dapat.
para ikhwan sekalian, apa yang diterangkan sama Pak Rais sama Ustadz Saripudin itu memang seperti itu. Saya kadang bertanya, kalau saya tidak berjamaah, bisakah saya bertakwa? Saya jadi orang firqah gitu. Saya baca ayat itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablil jami'. Saya ingat saudara-saudara saya yang belum baiat. Ya kan? Tidak mengklaim, tidak, memang ayatnya begitu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata beliau itu ya. Itu kan intinya husnul khotimah. Saya ingin bertanya, kalau saya tidak di dalam jamaah, matinya husnul khotimah apa enggak? Namanya begitu. Tolong ditanyakan kepada ayat yang tadi. Kan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu husnul khotimah, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini penting. Semoga kematian beliau dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan. Saya tanya, udah beat belum ya? Nanya-nanya beat, orang udah mati, masa suruh beat? Nah, ya kan? Nanya aja, ya mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah, kan begitu. Kalau belum beat, ya mungkin belum mendapatkan petunjuk jamaah. Nah, kalau sudah beat keluar, nah ini persoalan husnul khotimah apa tidak, kan gitu. Kita tidak bahas itu, tapi kita sudah ada inbox, kita sudah di dalam box. Kalau sudah di dalam box, ya jangan berpikir outbox. Apa maksudnya? Sudah di dalam box, jangan lagi berpikir outbox, begitu. Bahaya. Diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kita sudah berada inbox, sudah berada di tempat yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita di tempatnya. Kalau rumah di rumahnya, kalau kendaraan yang sudah memang jalurnya sudah. Kalau kita membaca ayat yang 102 dan 103, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Berarti ada takwa yang tidak sebenar-benarnya. Kalau kepengen yang sebenar-benarnya, ya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi takwa yang sebenar-benarnya itu repot loh. Ya repot, tapi ada caranya. Wa'tasimu, itu ayat yang pertama itu perintah takwa dengan sebenar-benarnya. Ayat yang kedua perintah berpegang teguh. Itu perintah pertama. Perintah kedua itu berurutan dengan perintah yang pertama. Begitu. Nyambung Pak Rais ya. Ittaqullaha fil amr, kan kata kerja perintah. I'tasimu kata kerja perintah. I'tasimu itu berpegang teguh, artinya itu jangan megang, jangan hanya megang doang gini. Ini kalau hanya megangnya pelan nanti jatuh. Kenapa pegangnya kuat-kuat? Biar tidak kepleset, begitu. Biar selamat. Artinya hidup di dunia ini kita ini ala syafa khufratin minan nar. Ayat berikutnya. Kita hidup di dunia ini bilangnya keadaannya wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Ya kan? Coba buka kalau nggak percaya kan. Kamu berada di atas tepi, di atas tepi pinggir, ala syafa khufratin jurang minanar, di tepi itu artinya bahaya, kecemplung. Berarti keadaan kita ini sebenarnya hidup di dunia ini berada di tepi. Fa'anqadhakum minha. Allah menyelamatkan kamu, awas jatuh. Sini. Diselamatkan dengan apa? Jami'an wala tafarraqu. Para ikhwan, ayat ini turun kepada orang yang sudah baiat.
kaum suku Aus dan suku Khazraj udah baiat, udah masuk Islam, tapi belum kafah, masih bertengkar. Jadi turunlah ayat itu, kamu sudah dalam Islam. Diingatkan sama beliau, kalau sudah dalam jamaah, mari kita isi dengan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi berjamaah ini adalah tujuannya supaya kita bersaudara. Tadi itu asal usul ayat itu tuh asbabun nuzul karena tidak bersaudara, saling merasa punya hak untuk mengambil air sumber air. Yang Aus juga begitu, sudah Islam udah berjamaah aja bareng-bareng. Para ikhwan sekalian, berkenaan dengan surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Lagi-lagi ayat ini turun itu orang sudah masuk Islam tapi belum kafah. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam tapi masih mengerjakan ajaran-ajaran Yahudi. Berarti dia mencampurkan yang mengerjakan ajaran Islam, yang mengerjakan ajaran Yahudi gitu ya. Sudah jamaah tapi juga kayak firqah. Begitu loh. Kamu udah jamaah belum sih? Ini kena ayat ini nih. Jadi di dalam ayat ini nih, orang Yahudi itu memang seperti itu, mengamalkan ayat itu enggak kafah. Di dalam surat yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Orang Yahudi itu sukanya itu milih-milih. Abdullah bin Salam itu milih-milih. Kamu masuk Islam milih-milih yang enak. Turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ini jangan ikuti Abdullah bin Salam. Saya pengen baca juga Abdullah bin Salam ini tobat apa enggak, begitu. Ini ceritanya, ini turunnya ayat berarti harus dibaca tentang cerita sejarahnya. Belum sempat dibaca kan, ini baru turunnya ayat. Para ikhwan sekalian, ini Allah menasihati kita setelah kita berada dalam jamaah, sudah berada di tempatnya, kita isi dengan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tempatnya kita bertakwa ya di sini. Jangan ngomong orang yang belum jamaah nggak bisa takwa, nggak begitu. Ya kan? Tapi ini tempatnya kita bertakwa kepada Allah. Betulkah? Bacanya ayatnya begitu. Tempatnya kita kalau mati husnul khotimah ya di sini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu wa tasmu bihabillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ini harus menjadi target kita kalau nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, tetap istiqomah di dalam jamaah. Itu maksudnya. Para ikhwan sekalian, setelah kita berada di sini, mari kita syukuri. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Sudah berada di tempatnya. Kalau kita nanam pohon, memang sudah di tempat tanah yang subur. Ini pohon tempat subur kok nggak subur-subur pohonnya. Kamu ini sudah disiram taklim tiap malam Kemis. Kok nggak subur-subur sih? Mungkin belum haqqa tuqatih gitu. Itu tadi. Antara lain tadi ya, meningkatkan keimanan kita. Kedua, itu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kita tingkatkan dengan berjamaah itu. Kita sudah berikhwan, bersaudara. Saudara itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya ikhwan. Kadang-kadang bahasa Arab digabung dengan bahasa Indonesia, kan gitu. Bersolawat, kamu kata-kata bersih
Sholawat aja ya kan. Berzakat, zakat kan kata ya kan. Bertakwa, ada kata perkawinan antara kata bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Takwa itu dengan kata takwa itu kan bahasa Arab, dikawinkan orang Arab kawin sama orang Indonesia ditambahin pernah ngawinkan antara pohon tapi beranak jadilah apa namanya itu jambunya jadi enak. Jambu apa itu ya? Saya ngelihat orang nyetek jambu itu. Nah, dengan ya al-jamaah dan berjamaah ya kan. Jadi saya kadang-kadang kalau ngomong itu, ini kamu ngomong bahasa apa sih? Oh, bahasa kawinan. Bertakwa. Takwa aja kalau kata ya. Kenapa? Bersolat, ya. Berhaji. Saya kasih tambah berikhwan. Nah tadi itu dalam kata berikhwan. Itu kata itu dalam bahasa itu maksudnya itu dari kata benda menjadi kata kerja gitu loh Pak. Katakan dengan gitu loh. Ber gitu ya. Iya. Jadi takwa itu kan isim. Jadi bertakwa jadi fi'il gitu. Kata kerja jadi kata benda. Kalau isim kan mati. Kalau kata kerja jadi kita suruh hidup gitu. Suruh melaksanakan, suruh mengaplikasikan gitu. Enggak buat orang pusing ya. Jadi para ikhwan sekalian tadi berikhwan tadi. Iya tapi tadi itu tadi bacakan. Barang siapa yang membebaskan kesulitan saudaranya, maka akan dibebaskan kesulitannya pada hari kiamat kan gitu. Ya kita bertanya. Itu hadis itu bacanya gampang. Kita sudah di dalam jamaah. Gimana cara pelaksanaannya kan gitu. Hadis itu sudah ngasih tahu kita bahwa dengan berjamaah harus bisa dilaksanakan, membebaskan kesulitan saudaranya harus bisa. Karena ini sudah di tempatnya. Apalagi dibom lagi dengan hadis la islama illa bil jamaah. Wala jama'ata illa bi imaroh. Wala imarata illa bi ta'ah. Ada kata imaroh. Jadi ternyata untuk mempersaudarakan ikhwan satu dengan ikhwan lain ada kuncinya, yaitu adanya umaro. Itu maksudnya. Para Ais sudah ketahuan hubungannya ayat 102 dengan 103 ya. Jadi para ikhwan sekalian, tuntutan konsekuensi kita setelah berjamaah ini banyak sekali. Tuntutannya itu berat. Udkhulu fisil nikafah. Ini yang kafah-kafah. Lah kalau belum berjamaah nggak kafah ya ismen. Ya belum di tempatnya kok. Belum peat. Ya sudah peat ini. Yang harus bisa kafah yang sudah peat. Itu para ikhwan sekalian. Maka kesempatan kita mumpung masih ada umur, mari kita jaga ketaatan kita, istiqomah kita. Mari kita wujudkan semampu kita. Kalau tadi disuruh mempersaudarakan, banyak sekali pekerjaan kita. Di samping kita mempertahankan, menambah ketakwaan kita, ketaatan kita. Terus kita diminta oleh Allah, sesama kita jamaah itu kan artinya hidup berjamaah, hidup bersosial. Hasilnya adalah kita bersaudara. Yang paling penting adalah ana amurukum bi khamsin, Allah amarani bina bil jamaah, ya kan? Wasami taklim, wa ta'ah, selalu taat. Wal hijrah kalau sudah berjamaah ini ya wala tatabi'u khutuwati syaiton. Nah ini yang terakhir, wal jihadi fi sabilillah. Para ikhwan sekalian, sudah banyak pertemuan-pertemuan tentang Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Para ulama sudah banyak mengomentari dengan ilmu mereka masing-masing. Memang ternyata membebaskan Masjidil Aqsa tidak bisa kecuali umat Islam harus berjamaah. Para ikhwan sekalian, tuntutan akidah kita ini yang sudah dicanangkan oleh imam, ini membebaskan Masjidil Aqsa bukan perkara yang ringan. Iman kita harus kuat,
taat kita harus pol, ya kan, hak kotih, ya kan, perhatian kita juga harus persaudaraan kita harus kuat, kesatuan, insya Allah bisa. Maka afdalul jihad, afdalul amal adalah jihad fi sabilillah. Nah, kita dituntut untuk mewujudkan setelah berjamaah dengan berjihad. Jihad itu hanya bisa dengan berjamaah. Tidak sah jihad kalau tidak berjamaah, enggak sah. Harus terpimpin. Para sahabat berjihad terpimpin, ada komandannya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah nyindir dengan ayatnya itu yang sangat indah. Sesungguhnya Allah sangat cinta. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Orang yang hidupnya itu selalu berjihad di jalan Allah. Sofan itu kan baris. Ternyata yang dimaksud sofan itu berjamaah, tersusun rapih. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kuat. Bangunan yang kuat itu apa? Bangunan jamaah. Allah cinta dengan orang yang hidup berjamaah. Dengan berjamaah kita bisa berjihad. Begitu maksudnya. Para ikhwan sekalian, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu ayat itu nyindir kita. Supaya kita itu dinamikanya adalah yuqatiluna fi sabilihi saffa. Nah, para ikhwan sekalian, dengan berjamaah ini banyak sekali Allah nagih kepada kita. Anda sudah ada di dalamnya. Jihad belum? Jihad yang menjadi strategi adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Oke, banyak sekali caranya. Caranya adalah dengan mengajak para ikhwan kita yang belum berjamaah, kan begitu kan? Dengan mendidik anak-anak kita cinta dengan Masjidil Aqsa, cinta kepada perjuangan, cinta kepada jihad fisabilillah. Kalau bicara jihad di luar jamaah, maka akan konyol. Kalau bicara jihad ya di dalam jamaah, begitu. Gitu. Kalau jihad di luar jamaah maka terjemahnya ekstrim, ya kan? Ekstrim. Tapi kalau sudah di dalam jamaah tidak akan ekstrim. Karena apa? Sofan ka'annahum bunyan, terpimpin. Nggak bisa perang itu sendiri begitu, atau bikin lembaga sendiri. Jamaah ini bukan organisasi, bukan perkumpulan biasa. Jamaah ini adalah bentuk kemasyarakatan Islam yang diinginkan oleh Allah, jami'an wala tafarraqu. Tuntutannya adalah kita ini. Bagaimana supaya bisa? Kita harus menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa? Yang sudah jamaah. Bisa enggak? Belum berjamaah, bisa kuntum khaira ummatin. Menurut ayat ini tadi, yang kuntum khaira ummatin itu yang berjamaah. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu itu siapa? Umat Islam. Enggak mungkin orang kafir terbaik. Yang kedua, orang Islam yang mana? Yang sudah jamaah sama yang belum berjamaah baik mana? Enggak mau klaim enggak, tapi baik mana orang berfirqah-firqah dengan yang berjamaah? Baik berjamaah. Karena memang Allah itu cinta sama yang hidup berjamaah, bukan sekedar cinta, memang wajib alaikum bil jamaah. Tugas kita adalah dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Ternyata setelah kita hidup berjamaah banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk amal soleh. Belum lagi berjihad dengan harta kita, berjihad dengan pikiran kita, berjihad dengan keringat kita, berjihad dengan mulut kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Gitu. Para ikhwan sekalian, bagaimana mensyukurinya ini? Marilah. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Mumpung masih ada kesempatan, ada kesehatan, masih ada umur. Iya kan? Marilah para ikhwan sekalian, nggak kalah pentingnya juga
ini tentang jamaah ini, mari kita tularkan ke anak-anak kita. Jangan para ikhwan meninggal, tapi penghayatan jamaah, ajaran jamaah ini belum ditransfer ke anak-anak kita. Tanggung jawab para ikhwan yang punya anak, sampaikan kewajiban berjamaah sejak dini, supaya mereka tidak kaget ketika kita baiat. Yang kita baiat kan apa dikasih orang tua. Tapi bisa juga ya berjamaah tidak harus dikasih orang tua. Tapi kita jadi orang tua punya anak, punya kewajiban, ya kan? Mendakwahkan yang paling dekat adalah wa'anzir asiratakal aqrabin. Sampaikan, dakwahkan kepada orang yang terdekat. Siapa? Istrimu, anakmu, sedulurmu, pamanmu, bibikmu, kakakmu, adikmu, kalau masih hidup mbahmu, nenekmu, begitu. Itulah Pak Ikhwan sekalian yang bisa membantu tadi Pak Sarifudin. Ternyata banyak sekali PR kita setelah kita hidup bersama. Marilah kita bangun kehidupan bersama ini, semakin hari jamaah ini semakin kokoh sehingga Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada kita kalau kita ridho kepada Allah. Ridho itu artinya pasrah. Wala tamutunna illa wa antum. Mudah-mudahan dengan hidup bersama kita beramal soleh, kita mengantarkan suatu saat kita menjadi husnul khotimah, dengan syarat kita setiap hari kita menabung amal soleh di dalam jamaah. Al-afu minkum idza hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.